Brody. Jadi di gold lane-nya, ini melihat dari Aldo, tim Alter Ego belum memiliki gold lane. Dan dari Pak Wito ini masih untuk seorang Silly Boy. Bahkan Kemungkinan menurutku besar. Cloud bisa aja diamankan di sini untuk teman-teman dari Onyx karena mereka bisa main 4-1. Cuma yang harus menangin gold lane-nya ini Nino. Nino punya PR yang luar biasa besar di game kali ini. Karena tanggung jawabnya adalah mempertahankan diri dia, menangin laning phase. Masalahnya lawannya Natalia. Kita tahu Natalia akan selalu hadir ke area gold lane untuk melakukan engage dan juga melakukan early ganking. Karena kita tahu pick off power dari Natalia itu tinggi banget di awal game. Damage-nya udah tinggi, pakai dire hit lagi. Apalagi bawa execute. Itu udah pasti bakal instan banget untuk early game. Langsung ada clean juga yang dibuang. Popol Kupa clean, Brody. Cloud juga bisa dibuang di sini oleh teman-teman dari Onyx kalau seandainya mereka mau mainin hero yang agak-agak sedikit berjarak seperti Melissa salah satunya. Yep. Melissa adalah salah satu hero dari cewek juga. Jadi jangan lupakan hal tersebut dan itu bisa menjadi mara bahaya juga nantinya ketika diamankan di area yang satu ini karena hitungannya ada 3 hero dive in lah. Balmong yang di ban. Tapi Pak Pulung ini ada yang DM ke Ranger Mas. Apa katanya? Bang, titip salam buat Ayah Udil, semangat MPL-nya mau kalah atau menang tetap jadi idolaku nomor 1. Untuk Onyx, good luck dan have fun. Salam respect untuk Sonic. Hashtag Alter Champs. Wow. Alter Champs. Terima kasih banyak untuk Niko Apriansyah. Ya, nih salam-salamnya udah mulai masuk tuh. Udah mulai bergerak nih. Udah mulai bergerak 50 plus nih gue nih udah. Ini mau 99 plus lagi kah ini? Oh yes, dan bahkan ternyata di sisi sebaliknya Nino dengan Cloud-nya ini ingat. Itu kan tadi. Nino dengan Cloud-nya ini harus benar-benar concern dijaga. Kenapa? Kalau dia tidak terjaga, ini Natalia dari seorang keyboy seperti kata Profesor KB. Natalia bisa diatasi Profesor. Natalia bisa dikabur dengan ada mirror image segala macam. Problemnya, kalau udah mirror image, udah pakai sprint atau flicker atau segala macam, disamperin sama seorang Fanny. Itu namanya udah jatuh ketiban mangga. Ketiban tangga, Pak. Oh, bukan mangga. Ganti ternyata. Udah ganti dari lama sebenarnya ya. Bilang Nathan. Jangan-jangan ini Nathan mid lane. Nathan Gold lane. Lilia di gold lane. Masya untuk sosok Boots. Wow. Jadi ini fix banget dia mau menarget Nino nih. Ini posisinya tertukar nih Pak Bulung. Posisinya tertukar. Tadi Sirpai yang tugasnya mengejar-ngejar cewek, sekarang dari Nino seorang ini Boots yang ngejar-ngejar dari Nino. Ya ini bener juga sih. Gue jadi kebayang juga apa yang disebutkan oleh Profesor barusan, di mana Nathannya akan bergerak ke area gold lane atau mid lane. Iya. Nathan ya? Karena Sans ini juga pernah memainkan Nathan di mid lane. Iya. Dan bahkan dia jungler Nathan. Jungler Nathan. Dan itu merupakan salah satu hero yang juga melawan untuk attack speed dari Cloud. Karena kita tahu Cloud ini kan mengandalkan stack. Yap. Dan begitu juga dengan Nathan. Nathan mainin ke arah stack, mainin ke arah super position. Tapi buat sekarang, di XP laner, Uranus akan menjadi jawaban. Banyak banget hero yang begitu tebal di lini teman-teman Alter Ego Esports. Dan Julian ini bakal menjadi sebuah jawaban juga harusnya untuk early rotation karena hanya membutuhkan 3 level di awal game. Alright. Dan lihat ini semangat dari Cassius dan Bang. Oh, mirip Kairi. Kairi, emang Kairi kayaknya. Mirip Kairi. Emang Kairi. Oke, tapi ini akan menjadi pembuktian apakah Onyx akan membalap posisi EVOS di top 1 klasemen Kalau 2-0. paruh musim atau bahkan sebaliknya Alter Ego mematahkan impian menuju ke arah puncak. So, untuk MPL Arena minta tepuk tangannya. Let's go. Bersama dengan Kalung Emas, kita akan menuju ke lane outdown sebagai pembuktian siapakah juara paruh musim di MPL season yang ke-10. Yap. Dan sekarang Lane of Dawn akan menjadi saksinya. Lane of Dawn akan menjadi tempat untuk melihat siapa nantinya yang akan menjadi juara paruh musim. Dan inilah dia, kembali lagi dengan 2 jungler kita yang start dari orange buff. Karena Kairi kayaknya nggak mau ketinggalan nanti ketika menit yang kedua di area purple buffnya dan area turtle setup. Oke, dia mau double jungling. Becky Boy memberikan informasi ada Leo Murphy di sana dan bahkan Sans tetap menggunakan Lilia. Gold lane tetap dipercayakan terhadap seorang cewek untuk posisi dari Nathan, walaupun dari seorang Nathan itu menjadi salah satu hero dari seorang Sans. Profesor bahkan akan coba di pick up kali ini junglernya dan harusnya didapatkan sih oleh seorang Silly Boy ya. Ya.
Ini tadi apapun yang udah mereka lakukan di awal-awal seperti biasa Sans akan jauh lebih agresif dengan penggunaan min-man dari Layla. Sangat-sangat baik sekali Lailanya. Lilia kenapa Layla pula? Lilia kebalik. Sama-sama ikat dua soalnya. Iya, sama-sama ikat kedua. Ikat dua. Rambutnya. Itu ketoprak. Hah? Pedes. Karet dong. Lama lagi. Udil bentar lagi level Oke. 3. Ini rotasinya mungkin akan kita lihat. Tapi Execute first blood Israel. Di bottom lane bahkan tidak menggunakan sebuah execute. Tandanya Kiboy masih bisa rotasi ke gold lane. Pick up di arah bottom lane sampai execute. Ini membuat seorang Nino harusnya jantung berdebar-debar. Ini mau gimana lagi? Tingkat awareness mereka harus segera ditinggikan. Kenapa? Karena untuk kali ini ceweknya berjuang seorang diri. Ada sebuah sergapan yang langsung dilakukan, tapi Sally Boy masih berhasil kabur ke bagian belakang dengan Pakito yang dia gunakan. Selamat sejauh ini. Tapi lihat Leo Murphy, sang pemain Natalia, dia punya insting lebih. Punya insting menjaga pergerakan dari seorang Sally Boy untuk Dia tahu, recall. dia Dia tahu. insting Natalia, Prof tadi. Dia gunakan insting Natalianya dia. Dan seperti biasa, lingkaran Natalia selalu dijauhkan karena Kiboy benar-benar nggak mau kedeteksi. Sans nggak masalah mungkin kelihatan, tapi tidak dengan Kiboy karena Kiboy selalu bermain dua lini. Ingat, EXP lane bisa terancam juga. Kak Pai ini harus lebih berhati-hati karena barusan first blood-nya itu menuju kepada dia. Dan bahkan kalau menurut gua tadi harusnya itu dimenangkan oleh Kiboy di arah top lane yang mendapatkan Nino terlebih dahulu. Tapi Sally Boy langsung respon dengan cepat, dia mau ada pertukaran. Dan sebenarnya Onyx Esports yang rugi menurut gua pribadi karena dia kehilangan satu buah gold lane dan bahkan Sans ini berubah menjadi sebuah keuntungan tim Onyx Esports. Kenapa? Karena tidak ada ammo pendant, tidak bisa timpai tambahan. Udah tidak ada lagi yang bisa menuju ke arah belakang dan bahkan Sally Boy masuk sekali kena silent, itu akan merubah gameplay Alter Ego dan mereka akan kehilangan turtle. Dan bahkan tadi ada yang sadar nggak? Itu Magic Shockwave-nya dipakai dulu, baru dia reset loh. Magic Biar Switch-nya. stuck-nya. Biar stuck-nya 5 dan Stuck-nya 5. baru tuh itu Leo Murphy bener-bener gak bisa jalan karena kan kita tahu itu flow effect-nya menjengkelkan. Wah, mereka mendapatkan informasi dari mana? Bahwa ada Sally Boy di area tersebut dan mereka komit begitu baiknya Kiboy. untuk bisa langsung mendapatkan Sally Boy. Namun di area tengah, Sansnya seorang miss. diri berhasil untuk bisa langsung mempertahankan dirinya. Udil. Malahan kali ini ada dua orang yang langsung aja bisa mendapatkan tekanan yang diberikan oleh pemain dari Onyx Esports. Oh, lihat tadi Sans versus idolanya, dia tidak mau kalah dan bahkan survive di arah bottom lane. Bakal coba digaruk oleh seorang Boots dan bahkan Kairi masih memiliki retribution yang nampaknya udah pasti bisa diamankan tanpa ada konten. Sally Boy sedikit terlambat, tapi Sally Boy masuk terlalu dalam kalau menurut gue. Ini bukan hal yang baik. Sally Boy kalau terlalu dalam dia bakal bisa di pick off. Untungnya selalu ada Leo Murphy dan CCTV by Kiboy selalu bergerak memantau pergerakan dimanapun Sally Boy berada. Kiboy, hampir banget dia lewat ke arah area dari Alter Ego Esports pas main di ambush. Karena Sally Boy kayaknya untuk sekarang, walaupun dia menggunakan Crispy, dia mencoba untuk melakukan serangan agresif ke area jungle. Oke, tapi di sana ada Sans yang berhasil di pick up. Tidak sempat menggunakan satu buah Black Juice. Dan bahkan Sally Boy, The Miracle Boy, mundur ke arah belakang. Kairi memilih untuk mundur. Kalau dia paksakan, tidak ada powerful buff. Papolo itu akan menjadi satu buah kecelakaan tunggal. Waduh, kencang banget juga tadi dari penggunaan kabel yang dia punya. Ini baru Fanny, bukan Fanny wireless ya Pak ya? Hah? Iya kan ada Fanny Pak, cable. kadang kalau kita ngereng Pak ada Fanny wireless kan. Bapak nggak tahu Fanny saya. Tidak pakai kabel kan? Nyerot. Build tank pak, build tank. Biar bener-bener objektif. Tapi buat sekarang, karena kita tahu Fanny adalah hero yang cukup instan melakukan takedown kepada hero-hero yang squishy, hero-hero yang begitu tipis. Dan bahkan Kiboy ini tidak menutup kemungkinan dengan heptasisnya akan bermain lebih agresif ke arah gold lane. Karena buat sekarang, lihat Sansnya mencoba untuk mencari informasi di mana keadaan dari Leo Murphy. Tapi Sans harus menginformasikan Kairi di mana keberadaan para kawan-kawan Alter Ego. Dia harus responsif karena berbahaya banget. Karena Kiboy kalau salah jalan ini akan menjadi sebuah makanan dan Udil akan coba didapatkan, masih mundur ke arah belakang tapi ternyata dari seorang Kairi Kasrot ke arah yang salah menuju ke Sally Boy, bukan ke arah seorang Udil, Profesor dan juga Papolo. Yap, Kiboy masih selamat. Sans melakukan rotasi Lilianya sejauh ini sangat merepotkan. Walaupun udah mendapatkan 1 poin deh, tapi setidaknya untuk area mid lane sejauh ini akan sangat-sangat aman. Walaupun tadi terlihat dengan ada 1 orang, 2 orang yang melakukan push, tetap Lilia bisa memanfaatkan itu semua. Dan Leo Murphy mendapatkan sebuah ancaman begitu berarti sedikit lagi yang tersisa. Tidak bakal kuat, namun untuk Kairinya masih berhasil kabur di atas Nino dengan blazing duetnya. The Battle Mirror Image mundur ke bagian belakang tapi malah bertemu dengan Fanny tepat berada di depan Kairi. Lepas dari kandang macan, masuk kandang dinosaurus. Pak. Masalahnya Nino, dia nggak kelihatan vision dari seorang Kairi dan bahkan Kairi itu namanya rezeki anak soleh. Betul.
Yang punya dateng, Cutthroat, dapet. langsung serosot. Dan yang paling penting adalah karena dia mendapatkan 2 poin kill, nambah 2% lagi dong spell fam gratisnya. Fam gratis dan dia Festival of Blood. dapetin Gold Laner, Profesor. Dapetin Itu Gold yang Laner. bahayanya. Karena tadi kita sempat kita bilang Nino bisa menjadi detektor bagi sosok Leo Murphy. Leo Murphy-nya bisa dibilang ini bakal jadi apa ya? Bakal jadi bumbu juga untuk Keyboy. Jadi ya udah nggak usah pusing mikirin Keyboy. Keyboy-nya bakal kedeteksi kok. Nah, tapi Kairi kan tiba-tiba datang pakai kabel nih. Ini yang susah nih untuk nangkepnya gimana? Gue Yes. tahu perasaan gimana tadi dari Nino itu. Itu tau gak rasanya apa? Lu udah PDKT, kan deket selama setahun, Ya. tapi tiba-tiba dia pergi sama yang lain. Ya. Jadiannya sama yang lain. Ya. Itu rasanya bro, sakit. Ya, Tiba-tiba- curhat. Terus. Agak itu Curhat. ceritanya. Balik lagi siang-siang enemy missing. Kukira diposting ternyata di Ghosting. Percuma Iya. diposting kalau yang lain itu di DM-in. Ya, mana itu? Oh, reset. Oke, reset. Kayaknya mungkin meminimalisasi juga bagaimana informasi dari Keyboy karena Keyboy udah ngeliat Udil, Leo Murphy dan Celeboy ada di titik yang sama. Oke, tapi lihat Leo Murphy. Harus disumbangkan tapi di arah belakang sana Kairi menjadi distraction pun. Fokus karena Celeboy dan mereka pada langsung Celeboy. satu buah blazing duet. Mencoba menetralisir tim dan bahkan Pai berhasil mendapatkan satu buah poin tambahan. Ini Pai tidak boleh ditumbangkan karena netralisir Udil. Julia the Prodigy. Kali ini berhasil mendapatkan sosok yang penting Keyboy. Bahkan Kairi berhasil membalikkan posisi dari Pai. Lihat, yang harusnya dimenangkan oleh tim Alter Ego, tapi karena adanya Pai yang ditumbangkan Kairi, mereka harus kehilangan satu buah mid lane-nya. Tapi at least team fight yang dibalaskan oleh Alter Ego tadi membuat Nino berhasil mendapatkan turret. Platingnya, Resetnya bagus banget resetnya bagus banget dan dari kedua belah tim dan Alter Ego Esports yang tadinya udah untung kayak yang tadi Ranger Mas bilang karena Pai-nya down. kalau Pai-nya nggak down itu lebih cuan lagi. Oke, tapi Nino poin pentingnya di sini dia bisa dibilang walaupun udah ditumbangkan satu kali, dia tetap dapetin trade yang adil. Dia dapetin asisnya, dia dapetin 2 farming pattern-nya juga di area mid, di area top lane. Cewek di sini bisa dibilang tidak begitu diunggulkan karena dia benar-benar harus di lini belakang dan dia harus benar-benar manfaatin range-nya. Oke, Retribution, Sally Boy, dan Markel Boy lebih percaya diri karena Kairi masuk tanpa adanya Purple Buff. Itu sebuah mistake kalau Kairi harus Ngelanjutin. ngelanjutin dengan Retribution dan bahkan dia kehilangan Purple Buff karena concernnya dia pasti pakai Retribution di Turtle. Dan Oke. dia tidak bisa team fight di arah Purple Buff. Dan Kehilangan Kairi- Purple Buff udah semuanya blunder. Kairi unik banget di sini. Dia bikin ke arah Fury Hammer-nya aja, udah. Abis itu dia bikin ke arah Dreadnought Armor dan dia bikin ke arah Malefic Roar. Oh, dia penet. Jadi penet full Wah, langsung banget. kenceng banget sih. Dia main. Langsung. Dan untuk ceweknya itu sendiri, karena cewek udah win of nature, di sini udah cukup dijawab dan dia mau ke arah Scarlet Phantom. Oke, Kairi digocek sama Servai nampaknya kali ini. Dengan permainan sedikit gocekan mau tapi lihat Udil bisa menjadi salah satu detektor juga Profesor ternyata. Yap. Ini dari Cloud sendiri sekarang juga udah punya WON, walaupun itu tidak berpengaruh nantinya apabila dia berhadapan pula dengan cewek yang menggunakan Nathannya. Tapi setidaknya Oh. itu pun bisa melindungi dirinya dari pergerakan Kairi yang mungkin nanti akan masuk ke tubuhnya. Namun Pai terjebak sendirian mencoba untuk menggocek. Keyboy memberikan efek silent ya, belum lagi cewek udah hadir. Tapi Pai terlalu tebal, terlalu tinggi. Region Espion yang miliki malahan di tengah mereka mendapatkan sebuah balasan begitu berarti. Sedikit lagi Udilnya berhasil kabur dan tidak ada satu pemain dari Alter Ego yang tumbang. Oke, Nino mencoba merespon tapi lihat di depan sana Kairi melawan dua player dan Udil ditumbangkan shotstop dan bahkan poin kill yang cukup mahal terhadap seorang Udil. Di sisi sebaliknya, Celeboy dan Miracle Boy mau coba objektif gaming memukul mundur seorang bus dan bukan hanya itu. Distraction di arah mid lane itu menjadi sebuah poin mahal untuk Nino. Dapetin inner turret. Nino di sini pelan-pelan rajin menabung pangkal kaya. Hei, tapi Purple Buff gagal dimiliki oleh Kairi kemarin. Di saat bertemu dengan EVOS Legend, Alter Ego pun memainkan pola yang sama di mana mereka menggunakan Ruby loh. Dan lawannya adalah Panipula. Iya, Game kedua hari ini. cukup nangkep Iya. dan kita tahu bagaimana cara Ruby untuk menjadi stopper dan tadi sempat di-ban soalnya. Yap. Daripada di-ban amanin aja di fase yang ketiga. Dan masalahnya lihat itu space yang Nino mahal banget dia sampai inner turret bro. Sampai dapetin Dapat inner turret dan ini bakal rotasi ke arah bottom sih Dan harusnya yang paling Nino. penting adalah ceweknya makin under lagi walaupun udah punya Scarlet Phantom, tapi ingat Nino di sini udah bisa jump in dengan Blazing Duet dan ini akan menjadi sebuah malapetaka kalau cewek dan Sansnya kena chain dari Udil. Ini kalau- Kombonya tadi begitu soalnya. Ini kalau kata pantun orang bahasa Inggris, no win of nature, no life, ya kan untuk cewek. Karena di dive in, Nathan, wah kelar Profesor. Iya, apalagi kita tahu Sadadanya. Blazing Duet kan itu bener-bener areanya luas banget. Dan ini kita tahu Skill cewek escape nggak ada. cuma bermodalkan Inspire. Inspire doang. Makanya hanya bermodalkan Inspire menurutku ini bisa menjadi
sebuah malapetaka juga kalau tidak dimaksimalkan dengan Wind of Nature. Dan bahkan harusnya dari Onyx Sport udah merubah rotasinya, Prof. Kenapa? Mereka taruh satu Kairi di depan, tapi cewek ditempel sama Keyboy. Oke. Biar Ninonya kena silent ketika masuk. Nino? Ya, Nino ternyata Wind of Nature. Tapi ternyata tidak ada pertukaran, hampir saja. Masih mau coba dilebihkan kali ini. Permainan dari tim Alter Ego. Nino Dan bahkan dicari Nino loh. pinter banget lihat. Nino Dia dicari loh. recall-nya, dia hilangkan dirinya di sisi jungle sebelah kiri. Dan Udil membuat Sally Boy memastikan mendapatkan power pop dari Kairi kembali. Membuat para pemain dari tim Alter Ego, mereka ada sedikit distraction. Satu buah turret ditukar di arah bottom lane dengan di arah top lane. Tandanya cewek udah mulai Keyboy-nya sih. Dia udah mulai nyusul loh. nih cewek. Keyboy-nya gara-gara Keyboy-nya tahu, oke, Pai-nya di tengah, habis itu Sally Boy-nya baru jalan ke area bawah, sehingga hal tersebut memperbebas dari sosok cewek untuk mengamankan ke area objektif. Karena di bottom lane-nya nggak ada yang menghadang. Memperluas pergerakan dari seorang cewek. Ini membuat tim Alter Ego bisa agak kesandung dengan apa yang dia lakukan. Iya. Ya, karena cewek ini di late game makin sakit. Dan ingat, Nathan, Magical. Lemon pernah berkata penetrationnya itu dulu tidak bisa dibendung. Tidak bisa dibendung Udil. Oke, Rafael. Itu dia pergerakan, tapi dengan adanya lagi satu Winter udah dikeluarkan Kairi. Gak banyak lagi energi harus pergi dari tersebut. Coba lihat Pai memberikan gangguan. Oke, Leo Murphy tahu cewek menjadi target utama. Lordnya sudah di-enhance, 100% di sound point dari tim Alter Ego Esport. Memaksa menuju ke arah belakang. Cewek seorang diri, tak ada yang mengcover sama sekali. Dan bahkan ini bisa menjadi satu poin yang mahal untuk tim Alter Ego. Lihat Boots ke arah belakang, tiba-tiba Bekati Dino akan menjadi tujuan utama. Dan ternyata itu hanya distraction. Boots mencoba untuk kabur dari jeratan sama Alter Ego. Dan Dino blessing duet. Kabur aku tapi lihat Keyboy. Happy birthday Dino di arah belakang, Pak Bulu. Kalau tadi adalah Kairi yang menjadi satu sosok yang begitu mengejutkan. Ulang tahun juga belum, tapi udah dikejutin sekarang. Tapi tuh kali ini ada Keyboy yang memang memberikan sebuah efek kalau pemain dari Alter Ego Esport tidak ada yang boleh untuk pulang. Katie yang dilakukan, sergapan yang dilakukan oleh Boots sendirian yang terlihat. Tapi ternyata ada satu flanking lagi yang dilakukan oleh pemain lainnya, yaitu Keyboy. Ya, barter. Bawah tapi Udil bakal coba dipaksa di depan sana. Leo Murphy dan bahkan execute Israel. Kairi coming up menuju ke arah Udil. Satu terang kita sepakat. Udil filter by with Oh my God. Leo Murphy berhasil membuat Udil bertahan di hidup. Konsil save the day. Oh my god, itu benar-benar pas banget momentumnya. Dan kita tahu Udil harus mengeluarkan sprintnya. It's okay, yang penting sepadan dan dia masih hidup. Bahkan ini benar-benar nge-buying time. Semuanya nge-buying time, termasuk Sirpai yang sekarang sangat kuat di lini depan. Oke, mereka kehilangan Keyboy. Keyboy menjadi salah satu orang yang bisa melakukan backstep atau berusukan ke arah belakang. Karena cuma itu yang bisa dilakukan terhadap seorang Nino. Ya. Ketika Nino mundur dengan mirror image ke arah belakang, dia nggak punya soft skill tambahan. Tapi ingat, kalau Keyboy tidak punya smoke-nya, dia bakal bisa ditumbangi. Dan gameplay kali ini bisa dibilang Kairi dengan Fanny-nya masih kurang objektif ke arah belakang. Ini juga sejauh ini yang gue lihat adalah Nino untuk sekarang objektifnya ataupun job desk-nya itu hanya untuk menghancurkan WON yang dimilikin oleh cewek. Setelah itu barulah hero-hero yang berbeda, hero-hero yang lain memang masuk lagi, entah itu Pakito ataupun dari magical damage yang dimiliki oleh pemain dari Alter Ego untuk langsung bisa menghilangkan. Setidaknya tuh kali ini ada gerakan yang memang dilakukan pula, tapi fight bagian belakang ada entropy yang dikeluarkan pula. Pun harus mundur sedikit, tapi Kairi gak punya energi, tapi Kairi mulai maju ke bagian depan. Udah ada lagi Ruby yang berhasil didapatkan, tapi cewek masih bisa bertahan sejauh ini. Sedikit lagi yang terjadi, tapi Sally Boy berhasil langsung memasukkan tumbukannya tepat ke dalam perut dari cewek. Tapi lihat di sana Sans ditumbang oleh Pai. Lihat dua fight yang terpisah lagi. Ini gue gak tahu kenapa Oni dan juga Alter Ego. Pai bakal coba dipaksa, damage terlalu sakit. Sulit Lihat banget. terlalu sulit di pick up, terlalu tebal. Kita lihat di sini Sirpai sebagai badan dari Alter Ego di atas langit. Masih ada Sirpai. Masih ada Sirpai, masih ada Kak Pai dengan regen HP yang makin lebih mengganas. Untuk sekarang bahkan lihat 380 karena dia udah punya Oracle juga. Jadi makin lebih late game, makin lebih tebal untuk DPS yang bisa menumbangkan hanya cewek. Tapi cewek juga tidak bisa bertahan lama karena dia adalah tipikal marksman yang begitu squishy. Kenapa dia masuk ke dalam tadi? Case-nya kenapa dia masuk ke dalam? Oke, kita anggap masalah blessing Sally Boy. Sally Boy mengcover pergerakan dari Nino. Nino
Sakaratul Maut, tapi dia mungkin lebih pede sekarang karena tidak ada seorang E-boy ke arah belakang. Tapi Kairi di depan sana sudah standby untuk mencoba masuk ke arah belakang. Boost dipaksa habis, benar-benar dikeluarin, dihabisin semua darah yang memiliki Boost. Dan bahkan Faiz sampai coba untuk membantu Boost, tidak boleh tumbang. Boost tidak boleh tumbang karena ketika Boost tumbang, Lot sudah bisa dipastikan Alter Ego. Dan ketika Alter Ego mengamankan Lot, ini bisa menjadi sebuah push yang berharga dan mahal karena mereka akan mendapatkan minimal 1 buah turret. Ini Peter. Dan bisa ditabrak juga. Bukan hanya 1 buah turret, mereka bisa ditabrak plus Onyx apabila dikalahkan di game ini. Ingat, OTW puncaknya mereka bisa-bisa terganggu total, dan ini adalah highlight ataupun replay dari apa yang terjadi barusan. Kenapa cewek harus masuk? Sedangkan dia udah gak punya lagi skill escape. Ya, Inspire-nya juga udah digunakan. Dan balik lagi tuh terlalu banyak gak sih source yang memang bisa menangkap ke arah cewek. Dan sekarang cewek punya corrosion sight, jadi slow effect-nya akan bertambah. Apakah kita tahu bahwa high ground dari sosok Nathan ini begitu kuat? Dan emang sengaja mau mengincar ke arah late game karena untuk dari segi itemnya, lihat cewek lengkap banget dengan attack speed yang dia miliki. Tapi dia harus di belakang banget sih. Dia harus di belakang banget sih. Dan bisa gue bilang Kiboy tidak boleh kebuka sama sekali posisinya karena dia bisa dipikong oleh siapapun. Dan bahkan itu dia yang gue bilang. Seliboy menunggu di arah rumput. Surprise attack. Happy birthday kembali Kiboy yang kali ini dikagetkan dan dikejutkan. Seliboy dan American Boy, what are you doing? Charge terlalu dalam ketika dia tumbang. Dan bahkan Lordnya kali ini berhasil mengompongkan tim Alter Ego. Lihat, 2 turret atas Onyx dan Kairi tershutdown. Tugas sampai kecebur got. Oh my god, ini bencana untuk Onyx Esports. Apakah impian dia ke puncak akan digagalkan, Pak Bulu? Blazing Duet masuk dan selesai sudah. Onyx Esports disamakan kedudukannya. Satu sama, Alter Ego memupuskan sedikit harapan. Dan ini Untuk Onyx berada di puncak klasemen. yang satu sama Alter Ego Onyx. Alter Yang Ego. full senyum EVOS Legends. Udah fix kalau begitu. Puncak klasemen kita 2 minggu berada di puncak. akan berada di puncak klasemen untuk EVOS Legends di paruh musim kita. Baru musim, ingat, ini baru musim